pekerja baik yang resmi berangkat dulu maupun tidak resmi itu dalam perlindungan negara. Contoh, mereka sakit, dibiayai oleh negara dipulangkan. Bahkan dirawat hingga sembuh di Indonesia. Mereka meninggal, jenazahnya dipulangkan atas biaya negara. Padahal dulu berangkatnya mereka prosedural. Sama halnya dengan barang kiriman. Jadi keterlanjuran mereka ada di luar negeri, tidak boleh negara memposisikan ya PMI warga negara sebagai pelaku kejahatan. Tapi PMI harus kita posisikan sebagai korban. Karena yang tidak resmi maupun resmi dari hasil kerja mereka toh tetap masuk ya menjadi bagian devisa yang disumbangkan oleh para pekerja kepada negara. Pak Beninya benar bicara sesuai dengan aturan, tapi apakah orang-orang yang di lapangan sejalan dengan Pak Beni? Apakah semua TKI, khususnya TKI ilegal, ketika mereka sakit, minta tolong untuk dipulangkan, apakah bisa semuanya dipulangkan ke Indonesia, bahkan mendapatkan perawatan ketika ada di Indonesia? Dan maaf kata ya, ada TKI yang sakit, masih hidup, minta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia, bahkan harus menjadi mayat pun itu nggak bisa dipulangkan ke Indonesia. Pak Beninya baik ya, ngasih tahu ke kita bahwa TKI ini punya hak seperti ini loh dari pemerintah Indonesia gitu. Cuman kadang kita mengutip apa yang disampaikan Pak Beni, kemudian disampaikan ke perwakilan, justru malah itu dikembalikan. Tanya aja Pak Beni, kejar Pak Beni. Ya agak aneh sih, dan itu membuktikan bahwa orang-orang di lapangan dengan Pak Beni ini kayak nggak sejalan gitu. Ya kita nggak bisa menyalahkan 100% ke perwakilan karena setiap negara itu punya aturan yang berbeda gitu loh. Apakah kalian setuju dengan pendapatku atau mungkin kalian punya pengalaman nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Seolah-olah negara misalnya melegalisasi PMI prosedural. Nah, logikanya harus dibalik. Ketika seseorang yang disebut warga negara Indonesia sudah terlanjur ada di luar negeri, maka otomatis siapapun dia, apakah pelajar, apakah dia mahasiswa, termasuk pekerja baik yang resmi berangkat dulu maupun tidak resmi, itu dalam perlindungan negara. Ya, contoh, mereka sakit, dibiayai oleh negara dipulangkan. Bahkan dirawat hingga sembuh di Indonesia. Mereka meninggal, jenazahnya dipulangkan atas biaya negara. Padahal dulu berangkatnya mereka prosedural. Sama halnya dengan barang kiriman. Jadi keterlanjuran mereka ada di luar negeri, tidak boleh negara memposisikan ya PMI warga negara sebagai pelaku kejahatan. Yang harus kita berikan cap dan ambil tindakan pelaku kejahatan adalah mereka yang mengirim. Tapi PMI harus kita posisikan sebagai korban. Sehingga atas semangat negara melindungi warga negara termasuk PMI prosedural, atas prinsip negara yang memahami bahwa PMI bukan pelaku kejahatan tapi dia adalah korban PMI prosedural, maka mereka tetap mendapatkan penghargaan negara. Karena yang tidak resmi maupun resmi dari hasil kerja mereka toh tetap masuk ya menjadi bagian devisa yang disumbangkan oleh para pekerja kepada negara. Sehingga ini adalah upaya-upaya bentuk penghormatan kita kepada para pekerja migran, pahlawan devisa. Tidak boleh negara dolim dengan segala kebijakannya, tidak boleh kebijakan negara yang harusnya mempermudah tapi ujungnya mempersulit atau menghalang-halangi kemerdekaan dan kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian sukses dan pastinya sehat di luaran sana. Pastinya kita harus ngucapin banyak terima kasih ya kepada Pak Beni dan jajarannya, semua orang yang terlibat berjalan bersama dengan BP2MI yang sudah berjuang mati-matian untuk para TKI ya. Kadang hidup itu faktanya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, bahkan lebih pahit. Misalkan Pak Beni udah ngasih tahu nih, ternyata TKI ini punya hak seperti ini loh. Cuman faktanya ketika kita kayak berusaha untuk mendapatkan hak itu, kita tuh nggak bisa dapetin gitu loh. Membahas yang barusan Pak Beni katakan bahwa TKI itu punya hak yang sama, toh hasil dari kerja dari para TKI entah ilegal ataupun yang resmi itu semuanya masuk menjadi devisa negara kan. Harusnya pemerintah kayak menganggap atau melihat semua TKI itu sama gitu, walaupun dalam beberapa hal itu nggak bisa disamakan gitu loh. Jadi untuk teman-teman jangan dipukul rata ya, bukan berarti aku membela para TKI ilegal, enggak. Bukan berarti saya mengajak yang resmi jadi ilegal, enggak. Jadi kalian harus nonton videonya secara full dan mencermati bareng-bareng, oke? Kadang itu kayak aku sedih sendiri, apalagi yang khususnya untuk TKI ilegal ya. TKI ilegal ini pastinya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan TKI yang resmi dalam hal apapun gitu. Apalagi membahas TKI ilegal yang sakit sampai harus meninggal di luar negeri, itu nggak bisa mendapatkan bantuan dari perwakilan pemerintah yang ada di negara penempatan. Itu aku sedih banget. Dan itu nyata di depanku sendiri gitu. Dan aku kayak udah berusaha sebaik mungkin dan ternyata ya pada akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Mungkin teman-teman yang mungkin sakit ya, itu bisa pulang ke Indonesia, tapi harus berduit gitu loh, harus beruang gitu loh. Yang itu jumlahnya mungkin nggak sedikit. Karena misalkan seperti ini, kalian misalkan udah sakit parah, kalian harus beli tiket sendiri.
tiketnya itu kan nggak main-main, nggak semua maskapai itu mau, misalkan seperti itu. Dan tiketnya bukan satu aja, tapi tiket yang bisa misalkan untuk rebahan, tiduran, mungkin beberapa tiket harus di booking, seperti itu, misalkan seperti itu. Dan sekali lagi bahwa kita itu nggak bisa menyalahkan 100% ke perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di luar negeri, karena setiap negara punya aturan yang berbeda gitu. Jadi kadang itu perwakilan pemerintah itu nggak bisa berbuat apa-apa karena aturan yang ada di negara tersebut. Tapi harapan kita semua sih, perwakilan jangan nyerah gitu aja, ya udah gitu, ya udah kita nggak bisa berbuat apa-apa, jangan seperti itu. Jadi harus berbenah diri, ini masalahnya seperti ini loh, harus diperbaiki. Oh ternyata masalahnya seperti itu, kita harus mencari solusinya gitu loh, misalkan seperti itu sih. Semoga video ini atau komen-komen dari teman-teman yang ada di kolom komentar itu menjadi kritik yang membangun ya, jangan baperan gitu lah bahasanya, jangan baperan bahwa setiap hal itu nggak ada yang sempurna. Apalagi menjadi perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di luar negeri, itu tanggung jawabnya gede, nggak cuma ngurusi paspor, sertifikat, mungkin ijazah, akte kelahiran, nggak cuma sekedar itu. Kalian diamanahkan untuk menjadi pelindung, menjadi keluarga atau kepala keluarga para TKI yang ada di luar negeri. Jadi harusnya sih kayak punya rasa empati yang lebih untuk para TKI, khususnya para TKI yang ilegal ya, karena kasihan banget sih. Karena kalau kita di luar negeri harus minta tolong ke siapa lagi kalau bukan ke perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di luar negeri. Minta tolong ke LSM atau minta tolong ke negara tempat kita bekerja, kan enggak. Jadi orang tua kita ya perwakilan pemerintah Indonesia, bukan LSM atau negara tersebut, karena LSM nanti ya larinya ke perwakilan pemerintah Indonesia juga gitu loh. Pasti di sini banyak teman-teman yang lagi nonton yang mereka itu punya pengalaman pahit ketika mereka dalam keadaan susah, kemudian minta tolong ke perwakilan pemerintah Indonesia, itu mereka nggak mendapatkan apa yang sesuai harapan mereka. Walaupun nggak semuanya, banyak juga prestasi-prestasi para perwakilan Indonesia itu bagus, bisa mulangin TKI yang ilegal ke Indonesia, itu banyak juga gitu. Tapi sayangnya nggak semuanya, dan itu yang harus diperbaiki. Kenapa gitu kan? Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang pahit atau pengalaman yang nggak sesuai dengan harapan kalian. Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga menjadi kritik yang membangun untuk perwakilan pemerintah Indonesia yang ada dimanapun. Ya semoga nggak ada pihak yang baperan ya. Mungkin terlalu menjelek-jelekan, terlalu begini. Nggak, tujuannya baik insya Allah. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.